Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tonton video menulis kritik dan esai. Yang pertama, etika perkuliahan. Mahasiswa hadir minimal 75% sesuai jadwal, berpakaian rapi dan sopan, mengikuti proses perkuliahan, mengikuti tes kognitif, afektif, dan psikomotor. Kedua, pola interaksi. Mahasiswa memahami materi secara berkelompok melalui WA secara inquiry. Saat pembelajaran online, menggali ide, menulis secara mandiri, dan menganalisis. Langkah pembelajaran KIK Irma: yang pertama, kolaborasi. Kedua, integrasi. Ketiga, konstruktivisme. Keempat, inquiry. Kelima, rekreasi. Keenam, menulis. Dan ketujuh, analisis. Lalu, menulis kritik dan esai. Mata kuliah menulis kritik dan esai ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif mahasiswa. Penerapannya secara kolaboratif, integratif, konstruktivisme. KIK. Langkah-langkah penerapannya atau penggunaan media online ini dengan inquiry, rekreasi, menulis, analisis, atau kita singkat menjadi IRMA. Kritik karya sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra yang melakukan analisis, penafsiran, serta penilaian terhadap teks sastra. Syarat menjadi seorang kritikus sastra itu dalam penerapannya, kritik sastra ini mempunyai bentuk, metode, orientasi, atau dasar pendekatan terhadap karya sastra yang dikritik. Jenis-jenis kritik sastra, yang pertama berdasarkan bentuk ada dua, kritik teoritis, kritik terapan. Berdasarkan praktiknya ada tiga, kritik judisial, kritik induktif, kritik impresionistik. Berdasarkan pendekatannya terhadap karya sastra ada empat, kritik mimetik, pragmatik, ekspresif, objektif. Dan berdasarkan penelitian sering digunakan itu ada struktural, pembandingan, sosiologi sastra, dan estetika resepsi. Lalu selanjutnya pengertian kritik sastra. Yang pertama itu menurut Jasin ialah pertimbangan baik dan buruknya karya sastra, penerangan dan penghakiman karya sastra. Menurut Abrams, selanjutnya tujuan menulis kritik sastra ada tiga. Pertama, membantu pembaca sastra. Nah, ciri-cirinya bersifat objektif, memperbaiki karya yang dikritik, dan meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra. Lalu, ciri-cirinya adanya data dan fakta, adanya evaluasi penilaian, yang keenam menjadikan bahan acuan yang meningkatkan kreativitas para penulis kritik, baik mahasiswa ataupun bukan mahasiswa. Selanjutnya yaitu fungsi kritik sastra. Memperluas wawasan serta motivasi penulis, meningkatkan kualitas tulisan setelah adanya kritik, menjembatani kesenjangan, meningkatkan kemampuan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pendekatan kritik karya sastra. Yang pertama mimetik, kedua ekspresif, ketiga objektif, dan keempat mimetik. Kritik mimetik. Nah, mimesis ini berasal dari bahasa Yunani atau tiruan. Pendekatan mimetik merupakan teori yang menghubungkan karya sastra dengan realitas atau kehidupan nyata. Ukuran yang digunakan dalam kritik mimetik ini
adalah sejauh mana karya sastra dapat menggambarkan kenyataan yang ada dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Nah, selanjutnya, kritik mematik sangat dipengaruhi oleh paham Aristoteles dan Plato yang menyatakan sebuah karya sastra ini merupakan tiruan kenyataan. Contohnya, misalnya latar sebuah novel di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, itu menceritakan kehidupan manusia modern yang sangat sibuk dengan perilaku moral negatif yang tidak sesuai dengan filsafat kehidupan. Banyak perempuan yang hamil di luar nikah misalnya, menggugurkan kandungannya, atau juga membuang bayi di tong sampah atau depan gerbang rumah orang kaya atau panti asuhan. Nah, itulah contoh dari kritik mimetik. Nah, selanjutnya itu adalah kritik pragmatik. Nah, kritik pragmatik ini adalah sebuah kritik yang menyerahkan penilaian atau tanggapan baik buruknya sebuah karya sastra kepada pembaca. Kritik pragmatik memandang karya sastra merupakan alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang bersifat estetis, edukatif, dan proses. Nah, selanjutnya kritik objektif. Kritik ini memandang suatu karya adalah struktur yang mandiri. Artinya, sebuah ulasan, pertimbangan baik buruk, anggapan, penilaian terhadap pertanggungjawaban sebuah karya sastra itu secara otonom, yaitu perlu dikaitkan dengan pengarang, lingkungan sekitar, atau pembacanya. Nah, bila mengkritik karya sastra secara kritik objektif ini, kita harus mengambil unsur intrinsik seperti tema, amanat, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan sebagainya. Kritik ekspresif. Nah, kritik ini adalah teori yang digunakan dalam mengkritik karya sastra dengan memfokuskan kajiannya kepada kehidupan dan kepribadian pengarang sebagai penulis kreatif sastra. Langkah-langkahnya, yang pertama membaca cermat karya sastra, yang kedua mengumpulkan berbagai teori, yang ketiga memahami pengarang secara mendalam. Yang selanjutnya, cara kerja kritik ekspresif tadi. Yang pertama, membaca karya sastra secara berulang-ulang. Yang kedua, menghubungkan kisah-kisah dalam teks dalam pribadi pengarang, ada 7, dan penarikan makna secara utuh. Nah, menghubungkan kisah-kisah dalam teks dalam pribadi pengarang itu ada penjabarannya lagi secara 7. Selanjutnya, itu adalah macam-macam pendekatan sastra. Menurut Tanaka, pendekatan sastra itu terbagi menjadi 2, mikro dan makro. Dan menurut Welek dan Waran, itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Mikro makro artinya, kalau makro itu memandang dalam, memahami sangat memerlukan unsur lain, itu makro. Kalau ekstrinsik itu pendekatan mengkaji unsur karya sastra secara luar dan mendalam. Nah, selanjutnya metode penelitian sastra. Ada 4, metode struktural, metode perbandingan, metode sosiologi sastra, dan metode estetika resepsi. Metode struktural ini menggunakan teori kritik sastra melalui unsur-unsur karya sastra. Nah, strukturalisme ini mencari realitas dengan saling menghubungkan satu sama lain yang melibatkan unsur-unsur. Yang kedua itu perbandingan. Perbandingan ini biasanya membandingkan 2 buah karya sastra yang memperlihatkan adanya persamaan struktur. Nah, membandingkan kesusastraan ini adalah hubungan intekstual dari sebuah karya sastra. Lalu metode sosiologi sastra. Nah, metode ini biasanya melihat prinsip
sebuah karya sastra. Dari refleksi masyarakat pada zaman karya sastra ini ditulis. Estetika resepsi itu biasanya dilihat berdasarkan jalinan segitiga pengarang, segitiga dari sebuah karya, biasanya pengarang, karya sastra, dan pembaca.